Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Agustin Dwi Anika, dosen tetap dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Akuntansi. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin perkenankannya untuk saya memaparkan atau menjelaskan mengenai delivery, interaction, and assessment dari mata kuliah perpajakan 2 yang saya ampu pada program studi akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Saya mohon izin untuk share screen materinya. Baik, Bapak dan Ibu. Mengenai delivery, interaction, and assessment mata kuliah perpajakan 2 ini saya persiapkan sendiri mengacu pada kurikulum dan juga rencana pembelajaran program studi yang telah disusun pada program studi akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Adapun deskripsi mata kuliah ini sendiri adalah mata kuliah perpajakan 2 akan memberi pemahaman mengenai konsep kepada mahasiswa tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam suatu proses perubahan perpajakan, kesesuaian pemahaman teori pajak yang berlaku secara lebih luas dalam sebuah entitas atau perusahaan. Kemudian capaian pembelajaran program studi yang diinginkan adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung, melakukan rekonsiliasi perpajakan sederhana sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, baik secara manual ataupun menggunakan piranti lunak seperti ISPT. Capaian lainnya yang diinginkan adalah mahasiswa mampu menyusun deskriptif secara saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya pada laman perguruan tinggi nantinya. Kemudian capaian lainnya adalah kami mengharapkan mahasiswa dapat taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terkhusus dalam pelaksanaan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membandingkan jenis terhutang pajak sesuai dengan transaksi yang terjadi, mengacu pada runutan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai konsep tentang jenis-jenis transaksi yang terhutang pajak dan tidak terhutang pajak, serta membuat laporan perpajakan sederhana dengan benar. Adapun bahan kajian mata kuliah perpajakan 2 ini ada 12 poin. Yang pertama adalah teori terkait tarif PPh badan, kredit pajak, cara perhitungan PPh badan. Kedua, teori terkait SPT PPh badan. Ketiga, teori terkait pemungutan PPN dan PPNBM, objek PPN dan PPNBM, tarif PPN dan PPNBM, serta perhitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, teori terkait penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, ketentuan formal faktur pajak, saat pembuatan faktur pajak, larangan, dan sanksi yang ada pada faktur pajak secara teori. Keenam, teori terkait pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan pengembalian kelebihan pajak masukannya. Ketujuh, teori terkait prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan, serta konsep koreksi fiskal, baik itu koreksi positif maupun negatif. Kedelapan, teori terkait PPh 23,
perekapan PPh 23, format impor dan tata cara mengimpor data. Yang kesembilan, teori terkait bea materai, pajak provinsi dan pajak kabupaten kota dalam praktik terkini sesuai perubahan global. Kesepuluh, teori terkait objek dan non-objek, pajak bumi dan bangunan, NJOPTKP, dan juga perhitungan PPB itu sendiri. Kesebelas, teori terkait pengajuan banding, pencabutan banding, persiapan persidangan, dan juga putusan pengadilan. Dan yang ke-12 atau terakhir, teori pajak terkait pandemi COVID-19 bagi perusahaan yang dikaitkan dengan isu terkini potensi pajak yang bisa timbul. Selanjutnya untuk pustaka, paling tidak ada 5 pustaka yang kami rujuk. Yang pertama adalah Resmi S 2017, Perpajakan Teori dan Kasus, edisi 6, Jakarta, Salemba 4. Kemudian Willy 2017, EY Tax Guide 2017, 33rd edition, Ernst Young, LPP of America. Kemudian Ortex 2017, susunan dalam satu naskah 10 undang-undang perpajakan, Observation Research of Taxation, Jakarta. Kemudian Ilyas dan Suhartono 2011, Hukum Pajak Material, Salemba, Humanika, Jakarta. Kemudian Solihah B 2020, Perpajakan Terkini, Semarang, diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Adapun mahasiswa juga dapat merujuk dari buku-buku yang lain atau sumber dari website-website terkait yang relevan seperti kemenkeu.go.id, pajak.go.id, atau kementerian dan juga otoritas terkait lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sistem pembelajaran yang kita buat adalah yang pertama, Students Learning Center atau SLC, yang mana proses pembelajarannya kita upayakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dapat berfokus pada mahasiswa. Sehingga fokus pembelajaran, center pembelajarannya adalah pada mahasiswa, di mana tujuannya kemudian mahasiswa dapat lebih berkembang, lebih dapat mandiri, dan kemudian berinteraksi dengan sesama peserta didik. Yang kedua, mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Betul-betul tugas dan juga paparan yang kita berikan atau materi yang disampaikan mengajak mahasiswa untuk dapat berperilaku aktif dan merespon pembelajaran, sehingga nanti lebih adaptif dan juga solutif. Yang ketiga, mengutamakan pengembangan kreativitas, aktivitas, dan juga kemandirian dalam proses pencarian, pengembangan, dan penemuan pengetahuan. Hal ini bermanfaat sekali agar mahasiswa nanti dapat menyongsong perubahan global, mencari solusi dari setiap permasalahannya, dan memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan perusahaan maupun bangsa dan negara. Berikutnya, perkuliahan dilaksanakan secara luring ataupun hybrid. Kemudian, modul pembelajaran diberikan melalui LMS. Adapun metode pembelajarannya adalah yang pertama, Introduction and Discovery Learning. Nanti akan kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang kedua, berupa Small Group Discussions. Yang ketiga, Collaborative Learning. Yang keempat, Project-Based Learning. Dan yang terakhir adalah problem-based learning. Dari kesemuanya itu, kami membuat indikator interaksi berupa keterangan dari metode, mahasiswa maupun dosen. Metode yang kami gunakan tadi telah disampaikan ada 5, dan setiap dari metode tersebut kami buat indikator untuk menilai interaksinya. Untuk Introduction and Discovery Learning, maka interaksi berupa mahasiswa mencari, mengumpulkan, dan menelaah informasi yang didapatkan, dan relevan dengan bahan materi menjadi faktor kunci. Sedangkan dosen menyiapkan bahan, menjelaskan alur pengajaran,
mempresentasikan materi, menyediakan petunjuk untuk penelusuran informasi, serta menjadi fasilitator dalam mengulas bersama mahasiswa terkait dengan materi yang didiskusikan. Dalam metode small group discussions, maka mahasiswa membentuk kelompok-kelompok kecilnya yang dipilih sendiri, kemudian berdiskusi serta mempresentasikan hasil. Adapun dosen memberikan interaksi berupa merancang diskusi, menyiapkan bahan, menetapkan aturan diskusi, menjadi moderator, serta mengulas hasil. Kemudian metode collaborative learning, mahasiswa kemudian membahas topik secara aktif, berinteraksi dengan berbagi pengalaman, dan mengambil peran asimetri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian dosen memastikan lingkungan dan metodologi kegiatan peserta didik dapat kemudian mendukungnya melakukan tugas umum di mana setiap individu bergantung dan bertanggung jawab satu sama lainnya. Metode project-based learning, mahasiswa interaksinya terlihat pada saat mereka mengerjakan tugas dalam bentuk proyek sesuai materi dengan optimalisasi interaksi seluruh anggota kelompok. Sedangkan dosen mempersiapkan tugas dalam bentuk proyek, menjelaskan ketentuan tugas mahasiswa, melakukan penilaian terhadap tugas daripada mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir, metode problem-based learning, nampak dalam interaksi mahasiswa saat menelaah kasus-kasus yang relevan dengan materi dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Dosen memberikan panduan kepada mahasiswa dalam mencari dan menelaah kasus yang relevan dengan materi, kemudian mengarahkan mahasiswa untuk melakukan analisa kasus, membuat simpulan, dan mendapatkan insight pembelajaran bersama. Kemudian untuk assessment, dosen atau prodi melihat dalam 5 hal. Yang pertama, tes lisan dilakukan dengan tanya jawab dalam bentuk observasi. Kemudian tes tertulis dengan nilai atau poin. Diskusi dengan observasi, presentasi kelompok dengan observasi, dan juga penilaian makalah dengan rubrik. Sedangkan penilaian secara keseluruhan, bobotnya adalah ujian tengah semester memiliki nilai 30%, ujian akhir semester 40%, sedangkan keseluruhan tugas bernilai 30%. Nah, kemudian untuk program dan kegiatan di luar proses pembelajaran, kami juga mengoptimalkan kegiatan-kegiatan lainnya berupa pendampingan terhadap wajib pajak, bekerja sama dengan Tech Center Universitas Pembangunan Jaya, sehingga mahasiswa dapat melakukan observasi langsung menyelesaikan permasalahan pajak para wajib pajak yang dibantunya. Berikut sebelah kiri adalah contoh flyer yang dibuat oleh para mahasiswa untuk melakukan pendampingan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi pada tahun 2021 ini. Kami mempersiapkan pengisian formnya via online dan juga bekerja sama dengan Tech Center, mengoptimalkan relawan pajak, dan juga mengkonfirmasi segala informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tech Center ini di bawah Fakultas Humaniora dan Bisnis milik Universitas Pembangunan Jaya. Sebelah kanan adalah salah satu proses pelaksanaan pendampingan dari setiap wajib pajak yang telah mendaftarkan didampingi oleh para mahasiswa. Dengan demikian, selain kemudian mahasiswa melaksanakan project-based learning ataupun problem solve learning secara bersamaan, harapannya dengan kegiatan di luar proses pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam lebih menggiatkan pemahaman perpajakannya dan kemudian juga berinteraksi langsung kepada wajib pajak dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi mereka.
Adapun untuk pembahasan kasus pajak terkini, beberapa contoh yang bisa kami sampaikan terkait dengan fenomena atau isu yang ada saat ini. Mahasiswa diminta untuk menelaah dan kemudian mencari opsi-opsi solusi daripada permasalahan dan juga memetakan risiko apa yang ada. Sebagai contoh, isu adanya Bitcoins. Saat ini sedang marak sekali di masa pandemi COVID-19, orang enggan lagi berinvestasi dalam jangka panjang. Mereka lebih suka bermain saham barangkali. Saat ini yang sedang booming adalah Bitcoin, yang mungkin serupa tapi tak sama. Nah, bagi perusahaan, beberapa juga mereka mulai melirik investasi dalam bentuk ini. Nah, ini merupakan peluang baru bagi perusahaan, karena ternyata Bitcoin ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, meskipun ada juga risiko-risiko yang bisa berdampak pada perusahaan. Hal-hal inilah yang kemudian dipetakan, dibaca, digali informasinya lebih dalam oleh mahasiswa untuk kemudian dicari solusinya. Dikaitkan dengan isu perpajakan, tentu yang ditemukan adalah bahwa transaksi ini masih minim pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena aktivitasnya hampir tidak terlihat. Dan investasi ini tidak memiliki bentuk fisik. Sehingga agak sulit memastikan apakah betul-betul investasi ini ada atau tidak. Dan kemudian juga ada peluang di sana yang menyertai daripada pilihan investasi ini, karena semakin hari semakin banyak orang yang tertarik berinvestasi di sana. Sedangkan bagi perusahaan perlu dicermati, ke depannya tentu akan ada penyesuaian kebijakan terkait perpajakan ini. Apabila nanti telah dikenakan PPN, maka ada risiko bagi perusahaan untuk memastikan adanya pengelolaan biaya pajak lebih untuk PPN ini. Hal ini perlu dicermati dan dipersiapkan dengan lebih baik. Nah, adapun kebijakan-kebijakan perpajakan mengenai Bitcoin ini masih bergulir dan juga mahasiswa perlu terus mengikuti dan mencermatinya, di mana akan lebih mudah nanti pada saat pengelolaan keuangan, terutama pengelolaan laporan perpajakan. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.